Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman di IG Live bersama Kino Forum seperti biasa. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ernest Prakasa. Nah, ini sudah diketuk pintunya. Saya bukakan dulu pintunya. Selamat malam, Bung Ivan. Selamat malam, Bung Ernest. Gila. Ketemu lagi kita. Suara serangganya itu loh, nganahan cozy banget. Kenapa? Dengernya kayak pengen iya. di unggun bawaannya. Ya, di kebun. Kebun biasa. Di mana, Van? Di rumah ini, di belakang. Di depan rumah sih. Syahdu banget ya, ambience rumah lo ya. Tinggal nyalain api unggun sih, suara keretek-kereteknya. Belum. Oke deh. Gimana kabarnya, Bang Ernest? Ya, beginilah bro. Sekian lama di rumah saja. Ya, beginilah. Masih sempat bikin konten kemarin. Ya, bikin konten biar nggak gila aja, biar ada kerjaan aja. Biar apa ya, biar nggak ngerasa mati gaya aja, biar ada distraction lah ya. Maksudnya kita juga butuh distraction menurut gua, apapun yang bisa membuat kita nggak jadi stres, nggak jadi tetap waras ya. Tetap waras. Mana saya nonton yang itu yang sama Ari Kriting sama siapa? Bang Jo. Wah, itu udah. Kalau itu sih puji Tuhan ada job lah. Maksudnya itu kan bukan kreasi dari gua, murni dari gua ya. Itu kan memang klien yang datang dengan konsep. Jadi syukur-syukur ternyata di era seperti ini ada juga project-project yang memungkinkan kita berkarya secara digital dari physical distancing itu. Dari tempat masing-masing ya? Iya, betul. Dan dari tempat masing-masing dan itu kan pula memanfaatkan setting keterpisahan distancing itu juga gitu. Jadi keren banget. Ya, ini kan tapi kebetulan topik malam ini kan sebetulnya ya diusahakan jangan terlalu serius-serius amat gitu, karena sebetulnya masih tentang komedi ya tentunya. Oke. Komedi itu serius banget masalahnya. Iya, betul. Aku juga dengar begitu, komedi serius banget. Dulu saya ini aja sedikit berbagi cerita dulu pas tahun 2004 gue juga memulai nulis itu pertama kali di sebuah televisi nasional, nulis acara komedi bernama Extravaganza. Jadi debut lu tuh di situ, Van, di Extravaganza, Van. Ya, dan satu tim lah ya tentunya di bawah kepemimpinannya Farhan waktu itu. Lo memulai kepenulisan di Extravaganza ya, menarik sekali. Iya, dan di tahun-tahun itu juga kerasa ternyata komedi serius sekali ya. Padahal komedinya sketsa ya, belum masuk ke level skenario tuh ya. Film layar lebar. Itu belum zamannya itu tuh, belum zamannya stand up juga soalnya kan. Iya, benar. Yoi. Oke, dan juga dengan judul Tertawalah Sebelum Kita Dilarang, saya juga sebelum kita memulai, kami dari Kino Forum juga ingin menyampaikan terlebih dulu ungkapan duka cita atas meninggalnya Om Hengki Sulaiman, salah satu aktor senior kita. Saya selaku penulis dan juga program Kino Forum pernah berurusan dengan Om Hengki selaku penulis skenario maupun selaku programmer, juga kenangannya menyenangkan sekali. Oke, so many deaths we didn't want, ya. Iya. Dan rasanya kok belum sudah nggak boleh tertawa gini rasanya. Ya, oke. Semoga beliau tenang di sisinya dan semua yang ditinggalkan diberi kemudahan. Amin. Oke, mari kita lanjut. Ya, ini. Saya kan ngajakin Bung Ernest ke sini karena saya melihat Bung Ernest sih termasuk yang memajukan komedi lah kalau buat saya ya. Memajukan komedi Indonesia itu cukup signifikan dalam artian dari sekian keramaian berstand up pria, ya kan, ketika
stand up comedy tiba-tiba membudaya di Indonesia lewat acara-acara di TV segala macam gitu. Terus wah, orang jadi di mana-mana bisa stand up. Tapi habis itu melaju ke film, dan di film itu saya ngelihat komedinya Bung Ernest tuh seperti selangkah lagi lah dari film-film Indonesia selama ini. Kalau saya boleh sedikit tilas, komedi Indonesia kan dari awalnya yang paling kita kenal mungkin zaman-zamannya Warkop DKI, yang masih dikenal dengan kritik sosial, meskipun ya ada minimal, kalaupun nggak kritik sosial, ada komentar sosialnya. Terus kemudian ada film-filmnya Abbas Akub gitu, yang aktor-aktornya bukan aktor komedi, tapi film-filmnya rata-rata komedi dan lagi-lagi ada satir sosial. Kemudian lewat Bang Ernest, komedinya bisa mengajak menertawakan diri sendiri lewat film Ngenes, terus Cek Toko Sebelah, Susah Sinyal. Di Susah Sinyal yang ditertawakan adalah ya suasana keluarga, terus kemudian Cek Toko Sebelah juga, dan Mili Mamet, dan kayaknya masih akan lanjut lagi. Nah, mungkin tanya nih, kalau dari pandangannya Bung Ernest, komedi Indonesia selama ini gimana nih perkembangannya? Gitu. Pas memulai dulu gimana? Pas memulai stand up gitu. Kenapa kok memutuskan melawak? Itu aja dulu deh. Melawak ya, sorry dengan kata-kata melawak. Komedi itu saya kenal komedi di usia yang sangat dini. Jadi dulu bokap itu suka nyetel kaset lawak. Kaset dari mulai Sri Mulat, Jayakarta Group, Warkop DKI tentunya, terus ada Sersan Prambors dan lain sebagainya. Jadi dulu tuh sering diputar, mau itu di mobil, mau itu di rumah. Papa saya suka kaset, sekali, suka sekali sama kaset lawak gitu. Saya jadi walaupun belum, karena masih kecil ya, itu usia mungkin SD gitu, belum ada rasa pengen jadi pelawak, cuman seiring waktu ternyata kok suka banget gitu nonton komedi. Waktu pertama kali kenal yang namanya sitkom, misalnya dulu ada Full House, ada atau Alf ya, zaman dulu banget ya, zaman TVRI gitu. Alf ya. Terus Vicky gitu kan, Vicky si robot anak ajaib, anak robot itu. Terus ketika RCTI masuk, mulai tuh muncul banyak tuh, ada Brady Bunch lah, Three's Company dan lain sebagainya. Terus jadi seneng banget nonton komedi. Ketika mulai SMA itu mulai seneng. Sebenarnya dari SD juga udah seneng ngebanyol sih, tapi ketika mulai SMA tuh mulai menyalurkannya dengan cara nge-MC-in acara-acara sekolah gitu. Akhirnya ketika kuliah siaran. Ya udah, tapi pikir itu kan cuma hobi ya. Siaran, jadi ketika kerja kantoran dari 2000 lulus kuliah 2014 2015 mulai kerja ya kantoran aja biasa sampai 2004 lulus, 2005 mulai kerja, 2011 tiba-tiba ada Suci. Pada waktu itu notabene stand up comedy itu belum ada di Indonesia ya. Maksudnya Suci inilah yang menginisiasi sehingga lahirnya stand up comedy. Dan akhirnya dari iseng nyoba-nyoba akhirnya keterusan. Sebenarnya masa bulan madunya stand up comedy itu hanya mungkin bisa dibilang 3-4 tahun pertama lah, karena sejak Pilpres 2014 yang kemudian diperparah dengan Pilpres 2019, apa-apa tuh gampang di-spin, gampang dipolitisir. Jadi komedian ini jadi salah satu profesi yang rentan sekali gitu. Biasanya kita ngomong lebih bebas. Sekarang kita sangat berhati-hati karena gampang dipenggal sedikit, dikasih narasi yang berbeda, orang jadi nangkapnya berbeda, bahaya banget gitu. Jadi sekarang kami berada dalam situasi yang harus sangat berhati-hati gitu di Indonesia ini dengan situasi seperti sekarang ya. Jadi memang harus peka sama kondisi sosial sih. Kondisi sosial sekarang seperti apa, kita harus peka juga gitu. Ya, kan iya sih, kalau menyangkut Pilpres kayaknya ini ketika semua kayaknya hampir di banyak titik di dunia kan masyarakatnya terbelah ya, jadinya terbelah secara politik, dan komedi pun rasanya ikut terbawa-bawa gitu. Iya. Padahal harus bukan harusnya kayaknya biasanya kan komedi bisa
melampaui semua itu ya. Di negara Yang maju bisa menertawakan dari jauh dan melampaui pilpres demi pilpres, mereka bisa tetap stand up comedian itu tetap voice of reason, menyuarakan aspirasi rakyat gitu, tetap menjadi kritis karena di sana tidak ada kriminalisasi atau tiba-tiba di demo oleh kelompok tertentu atau apa. Di sana lebih liberal lah Amerika ya. Hari ini kok nge-lag. Jadi di sini ya kita harus lebih hati-hati karena kalau enggak ya karir dipertaruhkan. Pernah itu enggak? Iya sih, kalau di Twitter kayaknya saya sering beberapa kali tahu ini ya, ceritanya kalau sama Bung Ernest. Tapi pernah nyoba ini enggak? Kalau misalnya di sini kan kayaknya kalau misalnya kita bawa voice of reason di situasi yang sangat terbelah begitu rasanya kadang kebawa ikut marah juga, kadang ikut kebawa kesel juga, jadinya lucunya mungkin malah hilang gitu. Pernah nggak mencoba untuk lucu sambil bawa voice of reason itu dan ibaratnya lolos lah, tapi apakah itu harus main aman atau nyoba? Kita harus lihat forumnya. Jadi kalau sekarang lebih berhati-hati. Panggungnya apa nih gitu. Lihat panggungnya Panggungnya apa? Panggungnya media sosial. Wow, itu bahaya sekali gitu. Tapi panggungnya misalnya event tertutup yang dihadiri sekian ratus orang tapi tertutup dan orang datang ke sana memang dengan mindset yang benar bahwa kita mau datang nonton stand up comedy. Gitu. Jadi kita akan sangat lihat-lihat forumnya apa nih gitu. Kalau memang forumnya kira-kira masih relevan, maka berjalan seperti biasa. Tapi especially di media sosial, sekarang udah sangat jauh lebih berhati-hati. Oke, kembali ke yang pengantarku yang agak panjang tadi itu. Tadi ada yang komentar, teman-teman ada yang komentar, itunya kok panjang banget, pengantarnya. Kan saya ngelihat Bung Ernest ini kalau bikin komik, terutama yang film ya, apalagi yang film kan pasti sudah, saya percayanya sudah passion project lah, sudah ada passion project, ada ngenes, ada cek toko sebelah itu kan kayaknya ada sentuhan pribadi itu, dan ada sisi tragedinya, maksudnya bukan sisi tragedi, ada sisi apa ya, sisi lain dalam hidup yang sebetulnya mungkin bisa dibilang sedih atau dibilang bukan sesuatu yang menggembirakan, tapi ternyata bisa dilihat lucunya gitu. Dan itu rasanya buat saya kayaknya itu tugas komedi yang paling mulia kan di situ ya. Iya. Apakah saya pengennya apakah kira-kira pengen dibawa ke arah ke sana nanti untuk dengan komedi yang film komedi Indonesia secara keseluruhan? Apakah menurut Bung Ernest sudah mulai muncul budayanya itu? Saya ingat salah satu adegan di cek toko sebelah itu, saya teringat salah satu adegan di cek toko sebelah yang main kartu. Itu kan santai banget gitu rasanya itu di situ. Halnya yang dipecandain kan sebenarnya cukup sensitif juga gitu soal agama dan apa, tapi wow asik banget gitu. Tapi agamanya gitu. Agama minoritas itu hal yang berbeda. Kita bicara soal ngebecandain sesuatu yang minoritas sama ngebecandain sesuatu yang mayoritas itu. Pak Ivan, saya minta jeda 15 detik. Ini telepon gue bunyi mulu, ada yang nelfonin. Gue mau ngabarin orangnya kalau gue lagi live. 10 second, sorry. Siap. Oke. Ya kalau masalah mayoritas mungkin memang jadi masalah ya di sini ya. Jadi kita tunggu saja. Oke. Jadi kalau soal apa ya, kayak semacam satir gitu ya, kayak menertawakan sesuatu yang sifatnya kritik sosial gitu-gitu, itu memang menurutku salah satu fungsinya komedi sih, karena tapi juga sebenarnya kan triknya gini, bukan trik, tantangannya tuh gimana caranya bisa tetap punya bobot apa ya, bobot sosial, atau bobot politik mungkin buat sebagian orang, tanpa menjadi
pretensius gitu kan, itu challenge ya kan, gimana tetap bisa iya, orang iya. tuh nggak ngerasa kalau kita tuh iya deh yang kritis, iya deh yang pengen apa gitu, kayak kesannya tuh niat banget gitu, punya penyampaian banget, harus relevan sama karakter yang ada, relevan sama Karakter. adegannya gitu. Jadi pengen sih terus bisa melakukan itu, tapi memang gampang-gampang susah ya. Kayak kemarin contoh paling recent yang kemarin deh di Imperfect gitu misalnya. Di Imperfect tuh kita kan ada beberapa hal soal beauty standard gitu. Itu keresahan aku pribadi soal beauty standard gitu kan. Lagi-lagi keresahan pribadi. Kadang-kadang tuh kita berjalan di sebuah ambang batas di mana ini mau seberapa straightforward tapi nanti bisa terdengar preachy atau terdengar pretensius gitu. Misalnya contoh, ada salah satu dialog di skenario yang ngomongin soal selebgram yang suka ngiklanin iklan-iklan produk-produk kecantikan, padahal dia nggak pakai juga, pasti dia di dokter, di klinik gitu yang mahal, nggak mungkin gara-gara pakai obat itu terus dia jadi begitu gitu kan. Terus kayak gitu-gitu tuh kan ya bisa dibilang kritik sosial ya, cuman tadinya gue mau sampein dengan cara yang agak smooth, yang nyentil gitu, cuman gue pikir enggak lah, udahlah, untuk yang ini kita hajar straightforward aja gitu, yang sampai masuk kalimat yang ya iya mereka kan ke dokter bukan pakai obat-obatan kayak gitu-gitu. Jadi ada kalanya emang harus ambil jalur seperti itu gitu. Cuman most of the time challenge-nya adalah gimana ya ngemasnya supaya tetap kritik-kritik ini bisa terdeliver dengan smooth, nggak terlalu terdengar kayak niat banget gitu. Ya, kayak pretensius tuh memang apa ya, ibaratnya jembatan yang sangat tipis, titian yang sangat bahaya gitu. Iya. Tapi kemarin kalau di Imperfect tuh apa ya, meskipun tadi dibilang begitu straightforward aja soal ini, tapi delivery kayaknya jadi kunci ya. Deliverynya kan enak gitu, kayak ngobrol sehari-hari biasa, jadinya kayak nggak terasa itu, nggak terasa. Betul, delivery dari aktornya sangat membantu, dan konteks komedinya juga membantu. Menurutku komedi itu memang sangat mencairkan sih. Kita mendeliver hal-hal yang serius banget melalui kemasan komedi itu jadi lebih gampang tersampaikan gitu kira-kira. Nah ini kalau untuk soal pretensius ini berdasarkan pengalaman nih, mungkin pernah kejeblos juga atau mungkin pernah itu. Kira-kira batasannya gimana ya? Selain delivery lah, di batas mana kita bisa menganggap ini pretensius, yang ini lolos? susah pertanyaan. Kalau ini berdasarkan pengalaman gitu, pernah nggak? Sebenarnya kan itu selalu dilema-dilema kayak gitu, selalu ada tuh di ketika editing gitu, terus aduh kalimat ini apa kita angkat kalimat ininya, kita buang aja ya, orang nangkep kok pesennya gitu, tapi harus memilih antara itu atau resiko pesannya udah kita siapin tapi nggak nyampe. Kadang-kadang tuh kayak ini kalau kita coba soft tapi malah nggak nyampe, nyesel nggak ya gitu Pan. Jadi kayak memang ya banyak salah, gitu. Keputusan kecil gitu banyak ya pasti ya. Iya. Gue pikir kalau ini kita coba untuk halusin tapi malah terlalu lembut, orang nggak berasa, sayang nggak ya gitu. Nggak nangkep. Nggak nangkep gitu. Jadi ada dilema-dilema seperti itu di terasa banget di ruang editing sih. Keputusannya harus kita ambil biasanya di ruang editing gitu. Kebayang ya kalau di ruang editing, karena kan tuh sudah lewat tuh syutingnya, the moment-nya kan sudah lewat, terus ditonton lagi baru kerasa nih. Ini kerasa, ini enggak ya. Kadang-kadang baru kerasanya ketika ngedit, pas syuting enak-enak aja. Pas ngedit baru kerasa. Pas syuting pasti ketawa-ketawa tuh kayaknya. Iya, benar-benar. Nah, ini tadi kita udah sempet ketemu kata kuncinya. Oh iya, tadi soal yang adegan main kartu itu kan Bung Enes bilangnya soal ini menertawakan yang minoritas. Tapi saya lihat terlepas dari minoritas mayoritasnya, kayaknya yang terasa humble di situ dan juga terlihat di film-film berikutnya adalah semacam ajakan untuk menertawakan diri sendiri, ya nggak sih? Itu menertawakan kegalauan sendiri, menertawakan insekuritas diri kita sendiri, itu buat saya sih kerasa ya. Tapi menurut Bung Ernest itu
berhasil tersampaikan nggak dari feedback yang ada? Iya, pada prinsipnya kan komedi itu butuh korban ya. Komedi itu butuh korban gitu. Siapa nih korbannya gitu. Kalau kita bisa menciptakan korbannya kita sendiri, sebenarnya itu relatif malah lebih aman. Kalau kita menjadikan orang lain atau golongan tertentu sebagai korbannya, itu jadinya kita menyerang. Tapi kalau kita menjadikan diri sendiri, itu otokritik gitu. Kayak misalnya adegan main capsa di Cek Toko Sebelah, yang dia main capsa terus dia bilang goceng-goceng gini mah nggak dosa gitu kan. Dikit gitu ya, dikit dari nominalnya berapa gitu. Itu kan sesuatu yang dari real life juga, based on real life experience gitu. Kalau lagi zaman gua kecil, inget banget tuh kumpul keluarga, ada aja lah namanya orang Cina kan main capsa gitu-gitu, persis main capsa tuh kayak di film tuh. Terus suka terdengar celutukan-celutukan kayak gitu, alah kecil-kecilan mah nggak dosa gitu. Terus logika gue dulu ya ketika kecil, emang dosa ngukur dari berapa rupiahnya? Jadi ambangnya berapa nih baru dosa? Kalau 10.000 dosa nggak? 12.500 dosa nggak gitu? Jadi itu ngendep sampai gede ngendep gitu kayak. Oke, ini harus jadi film sih, lucu, maksudnya jadi adegan ini jadi sesuatu yang lucu. Tapi kan sebenarnya di balik itu ada kritik gitu, ada betapa orang tuh kayak ayat suci itu orang milah-milah sesuai mana yang dia suka dan mana yang lagi nggak nyerang dia aja gitu kadang-kadang dalam mana yang cocok sama dia saat itu ya. Iya. Tapi karena kebetulan itu terjadi di lingkungan yang deket sekali sama gue, jadi gue bahas, jadi kayak otokritik ke golongan kami sendiri gitu, kira-kira gitu. Karena komedi itu pasti ada victimnya sih, nggak mungkin nggak ada victimnya, tinggal victimnya siapa gitu. Di film-film komedi mostly ya victimnya ya adalah si leadnya, kalau memang stereotype yang ini ya, yang simple gitu, biasanya si karakternya ini tertimpa berbagai kemalangan gitu, berarti dialah si victimnya gitu. Jadi ya kalau victimnya adalah diri sendiri, lebih aman juga sih buat aku ngerjainnya gitu. Siap. Dengan sendirinya humble-nya itu jadi harus ada ya untuk itu. Iya sih. Dengan kita mengkritik diri sendiri, menertawakan diri sendiri, itu membuat posisi kita ada lebih rendah daripada audience gitu, in a way. Dan itu sebenarnya salah satu prinsipnya stand up comedy. Di stand up comedy itu self deprecating adalah salah satu cara yang paling prinsip yang paling dipegang teguh. Kalau komedian menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih tinggi daripada penontonnya, bukannya nggak bisa kalau itu sesuai sama gayanya. Misalnya gayanya songong gitu, terus misalnya dia stand up gitu sih, gue kesini tadi naik bisnis kelas, lu pada nggak pernah kan lu naik bisnis kelas, salah, dasar orang miskin gitu misalnya gitu. Tapi dengan gaya dia yang memang personanya seperti itu, bisa aja gitu. Cuman sebagai rule of thumb, most of the time komedian ini akan menempatkan dirinya penuh kemalangan, pernikahannya nggak bahagia, anak-anaknya menjajah dia, kerjaannya berat, dan segala macam hal-hal yang membuat orang menertawakan si orang itu dan merasa posisi mereka lebih baik. Nah, itu dia. Merasa posisi lebih baik itu juga kayaknya sesuatu yang tricky nih. Tadi saya mau ngajuin contoh itu Cak Lontong kan biasanya itu. Brandingnya kan merasa lebih pintar, selalu ngajak orang mikir gitu. Padahal sementara orang kalau ngikutin komedinya ya tahu bahwa si tokohnya itu ya enggak justru di bawah juga gitu kan. Iya. Nah, itu saya tiba-tiba teringat sama, nggak tahu ini mungkin kasus yang benar atau enggak. Saya pernah mengamati kayak misalnya ketika lagi lagi jaya-jayanya Empat Mata, Tukul. Tukul Arwana itu kan juga sebetulnya in a way komedinya self-deprecating kan, mengajak orang, dia menertawakan diri sendiri, dan kemudian memang menjadikan orang menertawakan dia. Tapi saya ngelihatnya kok masih dalam tataran, nggak tahu ini amatan yang benar atau enggak, tapi kayak apakah ketika kemudian audiensnya jadi menertawakan Tukulnya, jadi malah tidak ikut berefleksi untuk menertawakan diri sendiri, apakah itu nggak jadinya meleset? Jadi misalnya itu tadi, kalau misalnya posisinya komedian menjadikan dirinya sebagai victim, terus kemudian audiensnya
bukannya ikut berefleksi ke dirinya, tapi malah menyerang, bukan menyerang ya, jadi menertawakan si komediannya itu, apakah itu nggak jadi salah sasaran tuh kayak gitu? Kalau menurutku, Saya melihat ada resiko itu. Iya, kalau menurutku konteksnya ketika si komedian ini menjadikan dirinya sendiri sebagai korban, sebenarnya kan ketika mengajak menertawakan diri sendiri, kayak dia menertawakan diri sendiri dalam proses sebenarnya dia mengajak orang untuk menertawakan hidup mereka masing-masing gitu. Ada relevansi konteks yang dibangun, misalnya katakanlah konteksnya misalnya pernikahan. Stereotip bahwa orang pacaran lebih bahagia ketika nikah sengsara misalnya. Lalu dia bermain di dalam stereotip itu, maka suami-suami yang lain diajak untuk menertawakan betapa mereka tidak berdaya menghadapi istrinya. Ada relevansi semacam itu. Dalam konteksnya Mas Tukul, yang dia establish relevansinya tuh sangat spesifik sekali soal bentuk spesifik wajah. Ke dianya ya? Iya, lebih ke dianya sebagai wujud fisiknya yang dijadiin bercandaan gitu kan, jadi tidak dibawa ke hal-hal yang. Tapi kadang-kadang ada juga misalnya kayak Deso, dia bilang Deso gitu kan. Sebenarnya itu menurutku juga salah satu wujud konteks juga, bahwa dia ada di situ walaupun dia Deso, itu juga membangun sebuah relevansi sama penonton sebenarnya. Itulah kenapa salah satunya menurutku kenapa Mas Tukul talk show-nya bisa bertahan entah belasan atau puluhan tahun ya, karena orang lihat relate, kayak ada keterwakilan di situ. Sama kayak orang nonton, orang kadang-kadang nanya filmku, emangnya biasanya yang nanya yang bukan Cina ya, nanya emang orang Cina nonton film lu dijadiin bahan gitu nggak pada marah ya? Lah, marah gimana, orang itu kan representation, dia keterwakilan gitu, malah ada yang mewakili gitu loh. Ih, kita tuh kayak gini loh gitu, in a way gitu ya. Jadi itu jadi sesuatu yang meaningful juga gitu. Nah, ini menarik tadi menyinggung soal keterwakilan etnis tertentu gitu ya. Dulu di zaman Warkop atau zaman Jayakarta, ketika belum zamannya political correctness ya, humor-humor atau jokes berbasis ras itu kan kayaknya masih santai banget. Ini ya, masih santai banget gitu. Sementara sekarang kan orang udah mulai tegang dengan ras, dengan etnis, apalagi agama, sehingga kayaknya jadi ada semacam konvensi nggak boleh bercandain kalau bukan dari golongan yang itu. Gitu. Jadi misalnya orang Islam nggak boleh bercandain Islam kalau bukan Islam, nggak boleh gitu. Dan itu pun belum tentu lolos. Itu gimana pendapatnya? Soal situasi itu? Iya, itu aku rasa itu adalah sebuah hal yang perkembangan yang masih wajar lah. Wajar maksudnya, kalau gue Cina ya gue ngomongin Cina, jangan ngomongin suku lain. Itu sebenarnya kalau kayak kita lihat di Amerika, stand up comedian Amerika pun, kalau misalnya dia orang, menariknya gini, kalau orang bule, maka nggak mungkin orang bule nyela-nyela orang kulit hitam gitu. Susah lah. Tapi orang kulit hitam, mereka bisa nyela-nyela orang bule. Kenapa? Karena posisi mereka inferior. Sejarahnya ada ya, inferior. Jadi komedi itu, terutama stand up komedi ya yang kita pelajari ya, kita tuh punch up, bukan punch down. Jadi kalau kita nyerang sesuatu yang posisinya lebih tinggi daripada kita, itu masih acceptable sebagai komedi. Kita menghina pemerintah misalnya, lebih powerful daripada kita dong, menghina superstar artis yang jauh lebih terkenal daripada kita, itu hitungannya punch up gitu ibaratnya. Tapi kalau punching down, menghina orang yang posisinya udah jelas-jelas lebih cemen dari kita misalnya, itu maka nggak akan dapat izin ketawa gitu. Jadi kalau soal ngomongin suku masing-masing sesuai ininya, ya memang kalau dibandinginnya ke dulu kayak Warkop gitu, memang dulu jauh banget lebih santai. Cuman masih sebuah perkembangan yang wajar menurutku kita berevolusi ke arah sini gitu. Karena kalau dilihat di dunia stand up comedy secara umum juga kayak gitu sih gitu. Menarik. Nah, kalau di kita misalnya bicara soal etnis gitu, saya ingat salah satu, aku lupa adegan di Warkop juga gitu, ketika Indronya ya, Indro atau Nanu gitu yang ngaku Batak, terus langsung entah Kasino atau Dononya itu langsung megangin tas gitu, seolah-olah bakal takut dijambret. Iya. Hanya karena yang satunya Batak gitu. Dan itu
zaman itu wow, itu bisa dianggap sarah nggak sih sebetulnya, tapi kok santai-santai aja gitu. Iya. Nah, kalau Sebenarnya soal punching up tadi, sebenarnya ya. itu ada trik, bukan ada trik ya. Itu cara ngolahnya juga, Van. Contoh misalnya ya, ada 3 orang misalnya, yang satu Batak, begitu yang satu bilang Batak, yang dua langsung takut dicopet gitu kan, konteksnya adegan tadi kan, film warkop itu. Kalau itu dilanjutkan dengan yang si orang Bataknya memprotes stereotip itu, maka adegan itu jadi tidak apa-apa menurut gua. Jadi netral lagi ya, kayak Jadi netral, dinetralisir karena ya. dia sebagai yang perwakilan orang Bataknya bilang, kenapa sih kalian itu stereotyping atau apa gitu ya, gue nggak tahu cara kalimatnya gimana, tapi dinetralisir dengan cara yang baik, yaitu mematahkan stereotip dari si orang Bataknya sendiri, but the joke is already delivered. Itu tadi gue bilang nge-cheat gitu loh. Jadi iya. cara nutupinnya gitu. Ada cara ngakalinya ya. Ada cara ngakalinnya lah kasarnya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal yang punching up tadi itu, ini ada sate Padang lewat, beneran nggak? Soal punching up tadi, kan kalau pemerintah katakanlah dengan segala risikonya. Iya. Nah, kalau ke mayoritas bisa nggak tuh? Kalau ke mayoritas bisa, asal yang kita bahas harusnya bukan agama atau etnis itu susah. Tapi misalnya orang miskin ngatain orang kelas menengah misalnya gitu. Itu masih lebih itu ya. Aman-aman aja. Tapi kalau berhubungannya sama kayak lebih ke kalau bisa what they do bukan what they are gitu loh, Van. Orang kan nggak bisa milih nggak bisa milih untuk lahir di keluarga dengan etnis apa. Agama pun sesuatu yang kita bisa pilih sebenarnya, tapi kan in practice kita born into it kan. Kayak gue lahir di keluarga Kristen, gue jadi Kristen. Gue nggak tahu kalau gue lahir di keluarga yang agamanya lain gitu. Cuman kayaknya memang untuk agama terlalu sensitif, suku, ethnicity juga terlalu sensitif. Tapi di luar itu sih gue rasa masih bisa, masih bisa gitu. Ya. Nah, tadi tuh asik banget tuh, kayaknya perlu di-quote nih. What they do, bukan what they are, itu kan jauh lebih sah untuk ditertawakan, karena praktik budaya what they do itu kan jauh lebih bisa berubah dan jauh lebih terbuka untuk dikritik. Iya, dan tadi ngomongin soal yang tadi copet itu, gue pribadi juga merasa sebenarnya komedi adalah panggung yang sempurna untuk mematahkan stereotip, bukan melanggengkan stereotip menurut gue. Kita ini udah tersiksa puluhan tahun sama stereotyping. Sebenarnya stereotyping itu it's not a good thing gitu ya. Tapi kan itu kan kayak mekanisme manusia untuk self defense. Kalau ada orang yang ada ciri tertentu, dia langsung associate dengan sesuatu sehingga dia bisa siap-siap gitu, ibaratnya gitu lah. Cuman kan kayak gue juga nggak berusaha untuk nggak menggeneralisir gitu. Komedinya bukan tentang orang Cina tuh gini, orang Cina tuh gitu. Kayak misalnya Russell Peters itu sangat bermain di ranah stereotyping gitu kan, which is not my cup of tea. Menurut gue komedi itu harusnya digunakan untuk mematahkan stereotip, bukan melanggengkan stereotip gitu, karena stereotip itu sebenarnya membuat kita berjarak gitu. Oh, orang Cina tuh pelit gitu, oh orang Batak tadi di joke yang tadi kan, oh, orang Batak banyak copet kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ya di level komedi sih oke, cuman kan sebenarnya banyak ruginya juga kalau orang percaya stereotyping gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Di antara sekian kolom komen, ratusan komen ini. Tadi ada yang nanya dari Angka Zuhiko, kalau dark jokes itu gimana? Nah, itu. Dark comedy ya, berarti mungkin yang menertawakan tema-tema yang dianggap gelap gitu. Iya, ada komedian Inggris namanya Jimmy Carr. Kalau lu suka dark jokes, nonton stand up Jimmy Carr, itu jahat banget. Itu ya ibaratnya musik ya. Musik itu kan ada sub genre-nya lagi, dan tidak semuanya mudah dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi mungkin ibaratnya kalau dark jokes ya itu niche gitu, itu segmented gitu, kayak rock progresif gitu atau blues gitu, mungkin yang orang bukan selera umum lah gitu. Jadi tidak semua orang nerima gitu, orang ngejokes tentang orang cacat, tentang orang sakit, tentang orang meninggal dijadiin bercandaan, tidak semua bisa nerima. Makanya kalau ngejokes yang kayak gitu ya forumnya harus benar. Misalnya orang bayar untuk datang
itu berarti udah siap dong. Dia udah siap for what's coming gitu. Itu pun kadang-kadang nggak siap. Apalagi kalau kita taruh itu di forum terbuka seperti televisi atau media sosial yang nggak bisa gitu. Jadi kalau dulu teori yang aku belajar dari Om Indro tuh menarik banget, Van. Jadi dia bilang gini, komedian itu harus tahu kita nih lagi jadi tamu apa lagi jadi tuan rumah. Dia bilang gitu. Kalau misalnya kita itu menarik tuh. Kita stand up di TV, dia bilang, itu kita lagi jadi tamu, bertamu ke ruang tengah orang lain kan. Namanya bertamu, kita harus ikut aturannya tuan rumahnya. Makanya harus aman, harus sopan materinya ya. Tapi kalau misalnya gua bikin stand up spesial, itu kan orang yang bertamu ke rumah gua mau ngapain pun terserah tuan rumahnya dong, kan lo tamu gitu. Jadi itu prinsip yang mindset yang penting banget untuk dipahami soal komedi gitu. Iya, antara tuan rumah benar-benar. Iya. Wah, seru tuh. Nah, ini kita sebentar, ini ada beberapa yang menarik di kolom komen ini. Kok rata-rata pada ini ya? Ini dari kemarin ya. Kemarin tuh gue IG live sama Joko Anwar kan. Iya. Soal penulisan soal ide dalam skenario. Iya. Sama komentarnya sama hari ini. Apa tuh? Gue bilang ini ada El Profesor. Gue maksudnya kayaknya. Oh. El Profesor. Itu Money Heist ya. Gue nggak nonton Money Heist, tapi gue tahu karakter yang dimaksud sih. Iya makanya. Iya. Gue juga belum selesai nonton, ya udah deh. Ya makasih deh kalau gitu. Artinya gue dianggap sejenis Om Profesor atau mirip doang kali ya, jenggotnya doang kali. Iya. Oke deh. Ya tadi juga dari beberapa kolom komen itu ada yang menyinggung soal bikin komedi di masa COVID. Ya dan itu sebetulnya tersangkut sama tema yang salah satu yang gue pengen tanyain juga. Kan katanya komedi itu bisa semacam jadi penawar ya buat tragedi hidup lah, kehidupan secara umum gitu. Kayak misalnya sekarang ini kurang tragedi apa kita ketika mengalami pandemi sedunia, semua mengalami ketakutan, sakit virus dan lain-lain. Apakah ini sesuatu yang bisa dicarikan komedinya atau gitu, untuk hal-hal tertentu gimana kita tahu kapan mulai aman untuk mengkomedikan, di titik mana, di ruang kapan dan bagaimana gitu. Oke, tragedi jadi kalau hidup itu dikomedikan gitu. Jadi komedi itu kan ada rumus ya kan. Tragedy plus time equals komedi. Jadi memang ada plus time, sebuah tragedi bisa jadi komedi itu ada time-nya. Makanya kadang-kadang kalau istilah orang bule itu kalau bercandain sesuatu yang kelewatan, mungkin ada yang tusun gitu. Tusun. Waktunya belum cukup panjang. Belum gitu ya. Belum jadi komedi, ini masih tragedi, woi. Jangan dibercandain dulu gitu. Jadi jangan dulu. Tapi kalau tanya waktunya berapa lama susah dijawab ya, itu relatif banget. Iya, itu pasti beda-beda ya. Kita bisa tahu, cuman ya ada yang hitungan hari, hitungan bulan, ada yang puluhan tahun gitu. Kayak gue sebelum jadi komik, buat gue bullying di masa-masa kecil dan remaja gue di sekolah itu sesuatu yang sangat traumatis dan menyisakan dendam gitu. Tapi ketika itu masih tragedi tuh gitu, tapi lewat stand up berubah menjadi komedi gitu setelah berapa tahun. Jadi butuh waktu. Oke, kita lewat. Butuh waktu juga dia satu pandang tuh lewat. Dia mau masuk IG live dia. merdu. Menarik ya. Ya tadi kalau soal waktunya mungkin memang nggak saklek ya, entah hitungan bulan atau hari, pasti beda-beda sih gitu. Tapi mungkin pertanyaannya jadinya lebih di ketika sudah seperti apa gitu baru bisa dikomedikan. Mungkin itu kali ya. Sorry. But then again it's very hard to make a fine line gitu. Kayaknya harus lihat kasus per kasus gitu. Tergantung siapanya, tergantung apanya. Misalnya nih kita nih di anak-anak stand up ya, di dalam internal kami ya, di WhatsApp group gitu. Itu kalau ada orang tua misalnya meninggal gitu, itu dijadiin bahan bercandaan itu
kadang-kadang waktunya cepet banget loh, baru lewat berapa hari, ye welcome to the club, cie yatim juga, bisa kayak gitu gitu, bisa kayak gitu, karena internal kami Karena gitu, internal jadi dan nggak bisa bercandaan kayak gitu dibawa ke ranah umum gitu, jadi ya banyak hal oke sih, oke. banyak faktor gitu. Mhm. Ya, tapi kebayang ya kalau misalnya di antara kalangan stand up comedian itu kan berarti kayak orang sudah bisa saling ngukur frekuensi ya. Jadi ya kayak Iya, yang iya, iya, iya. ya udah bisa kebayang gitu. Iya, tapi kepekaan Oke. itu kan kepekaan itu kan adalah salah satu trait-nya atau kualitas yang wajib dimiliki oleh seorang komedian, Van. Kepekaan untuk Hmm, tahu mana yang kepekaan. lucu, mana yang menyinggung, itu kan adalah bagian dari skill set-nya komedian gitu loh. Jadi dia yang ngukur, oke isu ini Siap. kayaknya udah bisa nih dijadiin komedi gitu, dan itu yang menjadikan komediannya hebat gitu. Dia yang bisa ngukur kepekaannya terhadap isu itu, dia bisa ngukur orang gitu. Salah satu kualitas juga Nah sih itu menurut dia. gue itu. Nah untuk situasi situasi pandemi ini sudah kepikiran bikin sesuatu nggak yang untuk komedinya? Atau ya dari ini Terkait terkait jadinya COVID, pertanyaan terkait pandemi ini umum lah. eh terkait COVID belum ada, walaupun Hmm. kalau bikin naskah berikutnya sih pengennya somehow diincorporate ya ke dalam setting yang ada gitu, biar relevan aja gitu. Ini kan sesuatu yang sangat Yoi. sangat apa ya, siapa sih yang nggak ngalamin gitu, Ini jadi sedunia gitu kan ngalamin kan. sedunia ngalamin, jadi untuk nggak dibahas juga aneh gitu, tapi maksudnya nggak mau Hmm. lantas maksain ngebahas. Kalau misalnya ada momennya gitu, kayak misalnya kemarin sempat sempat gue kemarin tuh sempat bikin sinopsis, terus oh iya ini dia dapat pressure nih di tempat kerja misalnya. Kenapa dapat pressure di tempat kerja? Oh matching nih sama situasi COVID ya kan. Jadi bukan Hmm. pressure di tempat kerjanya, alasannya kenapa? Yo alasannya bisnis melesu, orang banyak di PHK, jadi wajar ada tekanan dari tempat kerja. Kayak gitu-gitu, Van. Jadi relevansi semacam itu yang mungkin bisa Bisa fit in diolah gitu. ya. Oke, mantap. Ditunggu kalau gitu konten-konten Amin. berikutnya. Mungkin ini bukan dua terakhir. Tadi menarik sempat disebut soal bullying. Nah, saya juga cukup ngelihat fenomenanya di Indonesia, atau mungkin aku nggak tahu ini dunia atau Indonesia, tapi yang teramati Indonesia lah ya. Kayaknya khalayak secara umum masih banyak oknum kok banyak ya, oknum yang apa ya, kayak belum bisa membedakan antara bullying sama bercanda gitu. Jadi kan banyak gitu bercandaan-bercandaan yang sebetulnya jatuhnya bullying, terus dianggapnya kan gue cuma bercanda. Itu jadi kayak itu gimana? Itu kayaknya rasanya kok butuh pendidikan komedi yang paling mendasar ya gitu. Karena bullying itu kan menempatkan diri di atas banget ya, terus kemudian menginjak yang di bawahnya. Ya, Iya. dan ya aku yang tadi mungkin terkait sama itu tadi, komedi yang mengajak menertawakan diri sendiri, apakah sejauh ini sudah cukup nyantol di audiens, karena kok nyatanya masih banyak yang bercandanya tuh bullying jatuhnya gitu. Iya. Ya mungkin kalau ngelihat feedback gimana sejauh ini? Jujur aku belum dapetin feedback terkait itu sih, maksudnya baik yang ngomong maupun Mungkin yang dari aku film-film. rasain. Cuman memang benar sih, memang kadang-kadang kita bingung ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang menjadikan itu sangat berbeda sih. Misalnya kayak kalau di lingkungan pertemanan dekat, orang-orang main kata-kataan pakai nama Arab, Jawa, Cina gitu. Mungkin kalau kita satu geng itu kan bukan, of course it's not bullying gitu. Tapi kalau ada muatan diskriminatif, ada muatan untuk bercanda dan menghina, kan beda banget ya. Maksudnya konteksnya tuh beda banget gitu. Kayak ketika gue kuliah juga di pergaulan juga bercanda Cina-Cinaan itu juga nggak apa-apa karena itu bercanda gitu, kita berteman gitu. Tapi kalau ketika di sekolah misalnya, kalau di sekolah kan mungkin mungkin jawaban dari pertanyaan lo gini kali, Van ya, orang yang jadi
korban itu merasa itu lucu atau merasa itu menyakitkan gitu kali ya. Misalnya dia rasa Oke, itu benar-benar sih. Tolak ukurnya itu kali ya. itu Tolak ukurnya bedain gitu yang soalnya ketika gue SD SMP soalnya semua yang diomongin itu kok bukannya lucu buat dia tapi buat gue nyakitin gitu. Tapi kalau misalnya oke. gue di satu geng kuliahan mah lucu-lucu aja, guanya juga ketawa, mungkin itu yang bedain kali ya. Susah juga, gue bukan antropolog, Benar. sosiolog, susah pertanyaannya. Iya, sorry. Tapi benar, maksudnya itu kayaknya tajam ya justru. Maksudnya ketika yang dianggap diajak bercanda malah tidak merasa itu lucu, pasti Kalau udah bukan komedi, udah bukan humor itu. Si korban muncul perasaan tidak nyaman atau tidak menyenangkan, maka itu bukan bercandaan yang baik lah, gitu aja kali ya, simpelnya gitu. Iya sih. Another fine line tuh kayaknya. Iya. Dan di situasi sosmed dan keterbelahan saat ini kayaknya ranjaunya makin banyak dong ya. Iya ranjau di sosmed ya, makanya kan sosmed gue udah sangat berhati-hati gitu kalau ngelempar jokes atau apa ya, sangat berhati-hati lah gitu. Bukan tempatnya. Ini ada komen yang cukup menangkap intisarinya. Dulu mikir quote film DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu omongan lucu, tapi makin kesini kok mau ketawa semakin mikir dulu. Nah, iya gitu deh. Tragis ya, kenapa jadi bener ya? Tragis. Jadi bener nih. Iya. Semoga ketragisan itu bisa kita lucukan lagi. Amin. Tragedi itu pun jadi sesuatu yang lucu nantinya, kelak. Tadi juga sempat kita ngomong evolusi. Nah, ini mungkin yang terakhir. Evolusi komedi. Dulu ketika bercanda yang beginian, yang begitu doang, receh-receh, sudah dianggap canggih, terus kemudian semakin kesini ada kesadaran untuk tidak bullying dan sebagainya. Nanti untuk kedepannya, mungkin bukan gimana ya, kalau misalnya ngeramalkan susah ya. Mungkin harapannya Bung Enes nanti komedi di Indonesia kedepannya bakal gimana? Apakah mungkin gitu, misalnya bisa sampai kepingin nggak misalnya sampai selevel kayak Inggris yang apa dengan adanya Monty Python atau Little Britain atau Goodness Gracious Me yang sudah beyond gitu bercandanya. Harapannya untuk komedi Indonesia akan gimana? Ya sebenarnya kan itu kayak Little Britain gitu kan, apa ya, dry humor gitu kan, bagian kita nggak bisa lepas dari kearifan lokal juga sih menurut gua gitu. Memang kearifan lokal mereka kayak begitu. Itu recehnya gitu. Mereka ya sebetulnya. Iya gitu. Kayak misal gua termasuk yang nggak terlalu suka kayak menistakan slapstick sih, karena gini, gua tetap pakai slapstick kok di film gua, cuman gua percaya bahwa slapstick itu memang sekarang jadi sesuatu yang sudah tidak lagi bisa efektif seperti dulu gitu. Tapi dalam porsi yang wajar masih bisa lucu banget gitu. Gue lupa waktu bioskop belum tutup, gue nonton film Indonesia apa ya, gue lupa. Adegannya sih itu warkop banget, orang papasan di gang, terus yang satu sepeda kecebur ke kali gitu. Itu kan warkop banget gitu. Tetap aja ngakak. Klasik banget itu, klasik. Tetap ngakak nontonnya gitu. Itu lucu banget gitu. Visualnya tuh lucu. Ada beberapa hal yang orang akan tetap ketawa karena itu lucu, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi porsinya kan, orang kalau slapstick itu kan sebenarnya modern comedy itu kan prinsipnya kan don't try to be funny, itu prinsipnya kan. Sementara kan slapstick itu kan dengan sengaja melakukan hal-hal supaya orang ketawa gitu. Sementara kalau don't try to be funny adalah, kalau kata Steve Kaplan, yang mau ngelucu, yang mau bikin penonton ketawa itu penulisnya, bukan aktornya. Pada saat aktornya, kalau dalam konteks film, kalau pada saat aktornya yang berusaha membuat tertawa, itu udah nggak works. Karena penonton ngerasa, iya deh, apa sih lu maksa, garing gitu. Jadi trying too hard ya jadinya. Iya, trying too hard to be funny. Makanya fatsunnya adalah don't try to be funny di komedi modern ini. Jadi itu yang gue coba ikutin, tapi tanpa lantas slapstick itu haram, nggak juga gitu. Tetap ada kok, gue tetap pakai slapstick walaupun porsinya nggak banyak. Ya itu imperfect. Joke terakhirnya Uus diguyur air cucian sama ibunya, itu apa kurang slapstick apa gitu. Itu diguyur pakai air cucian seember, kurang dono apa gitu. Tapi ya udah gitu, terus so what gitu. Yang penting kontekstual, yang penting tidak mengambil alih ke semuanya gitu sih.
Siap, siap. Aku tiba-tiba ini, sorry, aku agak loncat tadi ketika ngomong soal punching up dan tidak punching down dan kemudian menempatkan diri dengan benar. Aku tiba-tiba teringat ada satu film yang buat saya cukup jenius. Apa tuh? Itu pernah nonton nggak? Betty Bencong Slebor. Waduh, enggak, gue nggak nonton Betty Bencong Slebor. Kami di Kinoforum 80-an pernah ya? muter ya kebetulan. 80-an ya? 70-an. 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 Di situ sebetulnya mungkin kalau menurut standar sekarang kan mungkin bisa dibilang, aku nggak tahu itu bisa dianggap tidak sensitif atau enggak, tapi ceritanya Benyamin itu berperan sebagai Betty dan dia seorang transpuan kan, di situ ceritanya transpuan. Ya di situ di masa itu istilah bencong kan masih berterima aja gitu. Masih diterima ya. Masih diterima. Cuma yang saya kaget ketika nonton dan kagum sekali adalah jokes-nya itu tidak pernah on the expense of transpuan ternyata. Tentu saja tingkahnya si Benyamin alias tokoh Betty-nya sebagai transpuan itu tingkahnya lucu, kita ngelihat ketika dia ngerjain orang, ketika dia bereaksi sama sesuatu, tingkahnya lucu. Tapi yang di punch up justru tokoh bokir, yaitu seorang presiden direktur. Ya kan? Seorang presiden direktur, dan itu, wah ini jenius sekali menempatkan, apalagi mungkin Benyamin juga sadar bahwa dia bukan seorang transpuan, sehingga ketika dia memerankan transpuan, dia tidak menjadikan kewariaan, gimana ya nyebutnya, ketranspuanannya sebagai komedi itu. Iya, benar. Recommended ya, coba nonton. Iya, mungkin secara instingtif komedian punya, atau penulis komedi punya kepekaan itu ya. Kepekaan itu, Van. Jadi walaupun terminologinya mungkin bukan punch up, punch down atau apapun itu, tapi ada kepekaan itu yang tadi dibilang kan, salah satu skill set yang penting banget adalah kepekaan gitu. Kita tahu apa yang lucu, kita tahu apa yang akan menyinggung gitu kira-kira. Oke. Ya, dan kepekaan itu kan sesuatu yang apa ya, bukan kalau mau dibilang langka kan, nggak semua orang gitu punya skill seperti itu, dan aku percaya Bung Enes kan salah satu yang punya pastinya, dan dengan skill set yang lengkap, stand up comedian dan sutradara juga, filmmaker juga gitu. Ini kayaknya perlu diperbanyak nih. Apakah Ernest perlu di-cloning lebih banyak lagi, atau perlu ada kaderisasi ini lagi? Kaderisasi komedian baru? Of course, kaderisasi saya sudah jalankan. Benedion sudah berhasil lulus akademi. Arik Riting sudah selesai syuting, lagi editing. Muhati Aco lagi tengah-tengah syuting, tiba-tiba isolasi berjalan, PSBB, syutingnya terhenti. Jadi saya sudah meregenerasikan 3 sutradara sebenarnya dari ranah stand up comedian, karena gue percaya komedi ini emang makhluk yang misunderstood. Orang ngerasa komedi itu gampang, orang mikir komedi itu sederhana, padahal tidak. Dan menyerahkan stand up comedian sebagai sutradara, kalau dia punya bekal kapasitas yang cukup, maka itu adalah ya memang komedian lah yang paling ahli soal komedi, menurut gue gitu sih. Ya sih, harus diperbanyak nih, karena dunia kayaknya 2020 ini kan lagi penuh masa ujian, masa cobaan. Entah apa maunya. Jangan-jangan ini apa, suku Maya dulu salah kalendernya, typo. Typo, suku Maya typo. Bukan 2012. Salah pahat. Salah pahat. Oke. Kayaknya itu sih. Ya, terima kasih atas Sama-sama, Pak. komedinya buat kami se-Indonesia. Siap. Dan ini siapa nih? Dan terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga kita bisa sama-sama tetap tertawa. Semoga sampai tidak ada yang dilarang. Amin. Untuk tertawa. Thank you, Ivan. Good luck Karena di forum. kita tadi, good luck. Terima kasih. Good luck juga dengan film-film berikutnya. Amin. Sudah ada dong pasti dalam tabungan film-film berikutnya. Ya, oke. Keep laughing semuanya, teman-teman. Iya. Terima kasih. Thank you. Udah nyimak. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Dah.